Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisa Dewi Nurhayati, NPM 2131002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel dengan yang berjudul Systematic Literature Review, Pengaruh Efikasi Diri terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa. Untuk daftar isinya, di sini ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Untuk latar belakang masalahnya, yaitu pendidikan matematika di Indonesia mengalami berbagai tantangan dan perkembangan yang signifikan. Meskipun kurikulum telah diperbarui untuk mengambil pendekatan yang berbasis masalah, banyak siswa masih menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit. Berdasarkan beberapa hasil survei yang dilakukan sebelumnya, yaitu menurut Mukminah dan Arifin 2019 terpisah, tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-63 dari 72 negara dalam bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Selanjutnya, menurut Dewi et al. 2017, hasil survei oleh The Global Creativity Index pada tahun 2015 menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada di peringkat ke-115 dari 139 negara. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kreatif dan kritis peserta didik di Indonesia masih cukup rendah. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan pada artikel tentang efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika. Kemudian mendeskripsikan pengaruh efikasi diri dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Untuk metodenya yaitu pada penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR. Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan seluruh penelitian yang telah diperoleh. Peneliti akan melakukan tinjauan dengan cara menganalisis dan memeriksa artikel-artikel secara cermat dan sistematis. Sejalan dengan penelitian oleh Triandini et al. 2019, menyatakan bahwa dengan menggunakan metode sistematik review literatur, seorang peneliti akan melakukan review dengan mengidentifikasi beberapa jurnal secara sistematis sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Adapun tahap penelitian yang pertama itu research question. Untuk research question yang pertama, apa saja jenis metode penelitian yang digunakan pada artikel tentang efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dari tahun 2020 sampai 2024. Kemudian research question yang kedua, apakah terdapat pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa? Untuk tahap penelitian yang kedua itu ada search proses, yaitu proses pencarian literatur yang relevan melalui database Google Scholar dengan kata kunci berpikir kreatif, efikasi diri, dan pengaruh. Tahap penelitian yang ketiga ada inclusion dan exclusion kriteria, yaitu artikel yang layak dipilih dan digunakan jika artikel internasional dan nasional yang relevan terkait dengan pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Rentang waktu yang digunakan adalah artikel dari Google Scholar yang terbit dari 2020 sampai 2024. Untuk tahap penelitian yang keempat itu ada quality assessment, yaitu mengevaluasi artikel yang diperoleh berdasarkan kriteria asesmen yang sudah ditentukan sehingga diperoleh jawaban iya atau tidak. Tahap penelitian yang kelima itu ada data collection, yaitu mengumpulkan data atau artikel berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa studi pustaka pada artikel yang membahas mengenai pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diperoleh dari Google Scholar. Kemudian tahap penelitian yang keenam ada data analisis, yaitu artikel yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan merujuk ke research question yang telah ditetapkan. Tahap penelitian yang terakhir itu ada diversion from protocol, yaitu memperbaiki padanan kata sesuai kata kunci pencarian pada database.
Kemudian ada hasil dan pembahasan, itu literatur terpilih, ada total 169 artikel, pencarian literatur dengan kata kunci pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik siswa pada Google Scholar. Kemudian total 16 artikel itu literatur yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria asesmen. Selanjutnya literatur terpilih itu ada 16 artikel diterbitkan pada jurnal nasional terindeks Sintak 2 hingga Sintak 4. Untuk menjawab research question yang pertama, apa saja metode penelitian yang digunakan pada artikel tentang efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik siswa dari tahun 2020 sampai 2024? Di sini ada gambar sebuah bagan yaitu jenis metode penelitian terkait pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik siswa dari tahun 2020 sampai 2024. Itu terdapat metode penelitian kuantitatif ada 9, mixed method ada 5, kualitatif ada 3, dan model pengembangan itu ada 1. Selanjutnya untuk menjawab research question yang kedua, apakah terdapat pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa? Menurut Lisyanti 2024, efikasi diri dapat menentukan meningkatkan prestasi belajar siswa karena dengan kepercayaan diri yang dimilikinya akan mampu merencanakan tindakan, keterampilan dalam berpikir, dan memotivasi dirinya sendiri agar lebih aktif dan kreatif, serta mampu menguasai konsep dalam pembelajaran. Untuk mengurangi permasalahan pembelajaran yang kurang efektif, pada penelitian Levinta 2024, siswa diajak untuk mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan menyimpulkan dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa efikasi diri berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik siswa. Siswa yang memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi, maka kemampuan berpikir kreatif siswa juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika efikasi diri siswa rendah, maka semakin rendah pula kemampuan berpikir kreatif matematik siswa. Di era perkembangan teknologi yang semakin berkembang, guru dapat membuat pembelajaran matematika semakin kreatif dan inovatif. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, akan melibatkan siswa secara aktif agar meningkatkan efikasi diri dalam menyelesaikan masalah matematika. Media pembelajaran juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika siswa. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.